Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Berhenti. Saya mengakui. Huang Yi berteriak ketakutan, membuat seluruh hadirin kaget. Adegan ini benar-benar teatrikal, tidak ada yang menyangka bahwa orang yang dirancang sebagai pemenang mutlak di masa depan, Huang Yi, akan membuat lawannya Long Hao Chen membalikkan keadaan dalam waktu sesingkat itu. Dari penampilan Hao Yue hingga akhir pertarungan, waktu 10 napas bahkan belum berlalu, begitulah kekuatan Hao Yue yang tak terbantahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak menggunakan mantra yang sangat kuat, ketiga kepala ini, masing-masing memiliki atribut yang berbeda, memiliki koordinasi yang luar biasa antara satu sama lain. Seolah-olah tiga penyihir secara bersamaan memberikan bantuan mereka kepada Long Hao Chen. Gelombang bumi memudar, mengembalikan stadion kembali ke keadaan tenang semula. Tapi Hao Yue tidak bergerak sedikit pun. Tiga kepala dan 6 mata terfokus pada peri elemen bumi di tubuh Huang Yi. Little Green membuka mulutnya, melepaskan kekuatan tarik yang kuat. Dengan teriakan kecil dari peri elemental bumi, yang terakhir ini tersedot di saat berikutnya. Tidak, Huang Yi berteriak keras. Ketakutan aslinya terhadap tiga kepala besar Hao Yue berubah menjadi keputusasaan. Seberapa penting kompor spiritual elemental ini? Baginya, kehilangan peri elemen sama dengan kekuatannya berkurang 40%. Hijau kecil, kamu tidak bisa. Cepat dan ludahkan. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah. Little Green memberi Long Hao Chen tatapan tidak mengerti saat Little Light dan Little Fire menelan seteguk air liur. Mata mereka menunjukkan ekspresi patah hati, saat mereka secara manusiawi mengelilingi Little Green, seolah mencoba meyakinkannya. Little Green enggan membuka mulutnya, dan membusungkan peri elemental bumi, menghancurkannya di sisi Huang Yi. Si kecil ini benar-benar ketakutan dan menggigil seolah-olah itu adalah akhir dunia karena pengalaman ini, karena kemampuan elemen tubuhnya tampak berlumpur. Itu basah, tetapi Huang Yi, yang masih sangat gembira melihat pemandangan itu, menyerap pria kecil itu kembali ke tubuhnya tanpa ragu sedikit pun, menyerap air liur bersama dengan itu di dalam dadanya. Long Hao Chen dengan sedih menepuk kepala Little Green, kalian benar-benar ingin makan apa saja. Saudara Huang, saya minta maaf. Huang Yi menggelengkan kepalanya, akulah yang seharusnya berterima kasih. Aku tersesat. Setelah selesai berbicara, dia melakukan penghormatan penyihir penuh rasa terima kasih kepada Long Hao Chen, berbalik dan kembali ke ruang tunggu. Victor, Long Hao Chen. Tanpa berbicara tentang pesaing lainnya, wasit mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan nama pemenang, saat dia melihat ke atas dan ke bawah pada binatang ajaib yang tidak biasa ini di sisi Long Hao Chen. Binatang ajaib yang bisa menggunakan 3 atribut berbeda bukanlah tidak ada, tapi sangat jarang melihat satu dengan 3 kepala. Selain itu, umumnya, binatang ajaib yang dapat menggunakan 3 atribut umumnya setidaknya pada langkah ke-8. Wasit ini memiliki mata yang tajam dan dapat dengan jelas melihat bahwa pendamping binatang ajaib milik Long Hao Chen ini kira-kira pada langkah ke-6 awal kultivasi dan belum terlalu tangguh, tetapi melihatnya, tampaknya sudah dewasa. Tubuh. Jika kadal berkepala 3 ini terus tumbuh, dengan bakatnya yang memberinya akses ke 3 atribut sihir, tidak diragukan lagi akan sangat membantu Long Hao Chen untuk menjadi seorang ksatria yang sangat tangguh. Long Hao Chen tidak tinggal diam di sana dan langsung mengirim Hao Yue kembali ke hotel, di kamar tempat dia semula, melalui kontraknya. Pemanggilan binatang ajaib juga bisa dipicu sendiri, terutama dalam kasus ini di mana Long Hao Chen dan Hao Yue berbagi kontrak darah yang meningkatkan hubungan mereka secara signifikan. Tidak akan ada apa-apa hari ini, kan? Melihat bahwa pertandingan saya berakhir begitu awal, saya pasti akan bisa menunggu di sana untuk Keir. Setelah membiarkan Keir menunggunya dengan sia-sia selama 2 kali berturut-turut, penuh kekhawatiran, Long Hao Chen merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Akibatnya, tepat setelah memenangkan pertandingan, dia dengan tidak sabar meninggalkan stadion. Pertarungan hari ini telah menetapkan tempatnya di kompetisi di antara kelompok ketiga. Huang Yi kemungkinan adalah lawan paling kuat yang bisa dia miliki di grup ini, jadi memenangkan pertandingan ini membuat sisa kompetisi jauh lebih mudah baginya. Di sisi lain, di stadion kompetisi grup kedua,
Lee Sin duduk di ruang tunggu, cemas tentang pertandingan yang akan segera dimulai. Dia saat ini bahkan lebih gugup daripada sebelum pertandingannya sendiri. Kedua pihak pertandingan dengan cepat berjalan ke stadion, dan di antara mereka justru yang menang melawan Lin Sin, pendeta botak Simasian. Dan di sisi lain, du, membiarkan suara yang familiar ini, Keir menggenggam tongkat bambunya, tanpa tergesa-gesa berjalan ke dalam stadion. Mata Simasian terfokus pada Keir yang akan masuk, dan dia tidak bisa menahan kerutan alisnya. Pada hari sebelumnya, dia melihat pertandingan antara Keir dan Lee Sin. Fakta Keir segera memilih untuk menyerah benar-benar misterius, bagaimana mungkin gadis buta ini bisa lolos dari kualifikasi. Tapi saat ini, Keir adalah lawannya. Pertandingan antara Simasian dan Keir mungkin akan dimulai. Wasit mengumumkan itu, dan segera mundur, dan 4 pilar untuk membantu pembunuh kemudian bangkit. Simasian tidak langsung melancarkan serangan saat dia menatap Keir dengan bingung. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Jika Anda mau, Anda bisa kebobolan, loh. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka bertarung melawan perempuan. Dengan penampilanmu ini, aku benar-benar tidak akan bisa memulai serangan. Aku akan menyerang. Suara dingin Keir segera bergema. Detik berikutnya, Simasian merasa seluruh tubuhnya tiba-tiba digoreng, saat niat membunuh yang tersedak langsung memenuhi udara. Bagaimanapun, Keir adalah Keir, seorang gadis buta yang berjalan dengan bantuan tongkat bambu, tetapi pada saat berikutnya, di depan mata Simasian, dia berubah menjadi pisau yang sangat tajam. Saat sosoknya melintas, seperti di pendahuluan, Keir tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir hitam. Simasian hanya bisa merasakan bahwa sekuntum bunga ada di depan matanya, karena Keir telah tiba di depannya. Ujung pendek tongkat bambunya langsung mengarah ke dadanya, seperti belati. Reaksi Simasian juga cepat. Merasakan bunga ini yang memberinya perasaan yang agak tidak normal, dia dengan cepat mundur dan mengambil langkah besar. Dia mengandalkan persepsinya dan segera memegang tongkat sihirnya yang tebal di depan dirinya sendiri. Dengan suara, dang, Simasian hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa yang langsung mengalir keluar, saat hawa dingin merambat ke tongkat sihirnya, masuk ke telapak tangannya, dengan kekuatan tembus yang membuat seluruh tubuhnya sedingin es. Tapi dari mata pesaing lainnya, Keir seperti hantu yang langsung melintas ke depan. Tongkat bambunya diarahkan ke tongkat Simasian, karena tubuh Simasian sudah didorong mundur ke arah yang berlawanan. Langkah kelima. Simasian berteriak keras pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada perbedaan antara dia yang tidak memiliki kultivasi di tingkat langkah kelima, dan lawannya? Dan bagaimana energi spiritualnya bisa begitu tirani? Dia benar-benar tidak bisa membiarkannya mendekat. Simasian langsung memberikan jawaban yang benar. Kaki kanannya dengan kejam menginjak tanah saat dia menggunakan Secret Knock. Sebuah cahaya putih berubah menjadi cincin cahaya langsung mengelilingi tubuhnya, melepaskan kekuatan ledakan yang penting. Tentu saja, jawabannya adalah yang tepat. Sama seperti semacam belatung yang menempel di kaki seseorang, dia mencoba untuk mengikuti kecepatan Keir, dengan menggunakan Secret Knock sebelum jatuh kembali, mengambil jeda sedikit. Simasian masih memegang tongkatnya, meletakkannya secara horizontal di depannya. Menempatkan Secret Hammer miliknya untuk digunakan, dia langsung menuju Keir, bertujuan untuk berbenturan dengannya secara langsung. Pada saat yang sama, cahaya terang muncul dari tubuhnya, itu adalah mantra pelindung yang digunakan oleh para pendeta, cahaya suci. Ho, Simasian meraung marah, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengembang saat pakaian di bagian atas tubuhnya terbelah satu demi satu, saat dia masuk dalam kondisi kegilaan. Jika, dari mata para penonton, rangkaian serangannya terhadap Lin Sin yang bertahan sudah bisa digambarkan sebagai menakjubkan, dia sekarang akan menggunakan kegilaan, membuat pesaing lain bergetar dari lubuk hati mereka. Orang ini, apakah dia benar-benar seorang pendeta? Balasan Simasian, dengan sendirinya, tidak dapat digambarkan sebagai buruk, tapi sayangnya, lawannya adalah Keir. Seluruh tubuh Keir terpesona, mengarahkan tongkat bambu ke depan,
dan membuat Secret Hammer menghilang begitu saja, tanpa dasar. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menunjukkan kekuatan ofensifnya. Dan sementara itu, tubuh Keir langsung menjadi ilusi, meninggalkan Simasian tanpa cara untuk mengejar siluetnya. Efek mode kegilaan pada kecepatan serangan dan kekuatan ofensif Simasian benar-benar menakjubkan, saat dia melambaikan tongkatnya, meluncurkan serangan dengan kecepatan tinggi ke arah Keir. Namun, pemandangan yang mengejutkan muncul seketika. Bahkan ketika menghadapi kekuatan tirani seperti itu, Keir tidak mundur, dan malah menyerang, secara mengejutkan bergegas ke jangkauan staf Simasian. Papa, dengan 4 suara berturut-turut, 4 cahaya biru muncul secara bersamaan di 4 tempat berbeda dari cahaya suci, membuatnya langsung hancur berantakan. Simasian saat ini tercengang semaksimal mungkin. Apakah dia benar-benar manusia, atau dia hantu? Dia telah dengan jelas melihatnya dihancurkan oleh senjatanya, tetapi dia tidak merasakan sensasi bersentuhan dengan apapun. Pada saat ini, tangisan yang menusuk telinga bergema dari jarak dekat. Simasian hanya bisa merasakan sakit yang luar biasa di kedua telinganya, saat pikirannya langsung kosong. Juga pada saat ini, Keir yang telah tiba dalam jarak 2 meter sebelum lawannya menunjuk sekali lagi tongkat bambunya ke depan, mengeluarkan kilau damai yang bersinar biru. Dengan suara pu, itu mengenai tongkatnya tepat di ujungnya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan yang keluar darinya sudah jauh lebih besar, tetapi, meskipun dia dalam kondisi kegilaan ini, itu tidak berguna di bawah kondisi linglung ini, senjata di tangannya ini langsung ditumbuk keluar dari otot-otot kokoh Simasian. Segera, tongkat bambu Keir menyapu ke depan dan, dengan suara pu, Simasian terlempar 5 meter ke belakang, jatuh ke tanah. Dengan kilatan bayangan, ujung tongkat bambu sudah menekan tenggorokan Simasian. Tusuk licik, penghindaran spektral, gelombang otak ajaib, tusuk despotik. Energi spiritual Keir penuh dengan daya tembus. Simasian, saat ini ditekan ke tanah, hanya bisa menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk melakukan yang terbaik untuk melawan Keir, menunjukkan beberapa kemampuan untuk melawan. Kamu kalah. Keir mengucapkan kata-kata ini dengan nada acuh tak acuh, saat dia mendapatkan kembali tongkat bambunya dan tanpa tergesa-gesa berjalan kembali ke ruang tunggu. Tanpa menunggu konfirmasi wasit, dia pergi, dengan penuh keyakinan. Karena selama pertandingan kemarin, Keir langsung kebobolan melawan Lee Sin, pesaing lainnya penuh dengan penghinaan terhadapnya, tapi kali ini, ekspresi mereka menjadi pemandangan yang aneh untuk dilihat. Simasian belum mencapai kultivasi langkah kelima, tetapi dia masih di atas peringkat ke-8 dari langkah keempat. Di bawah kondisi kegilaan, dia biasanya bisa menandingi pembangkit tenaga listrik di langkah kelima. Namun, di depan Keir, dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Dari penampilan Keir di atas panggung hingga akhir pertandingan, waktu yang berlalu sangat singkat. Namun, Keir masih memiliki penampilan seperti gadis ini, saat dia bergerak seperti petir dengan kekuatan serangan yang hebat, mengguncang setiap penonton. Seseorang harus menyadari bahwa dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak menggunakan pilar ini, dan selain itu, dia buta. Ketenaran pembunuh tanda pagar satu ini benar-benar layak. Victor, Keir, wasit secara bersamaan mengumumkan, dan Simasian, yang sebelumnya bangkit dari tanah, menggunakan tangannya untuk mengelus kepalanya yang botak, sebelum menatap Keir lagi, dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, bergumam pada dirinya sendiri, jadi, para pembunuh benar-benar bisa menjadi luar biasa. Pertarungan ini memiliki pengaruh besar pada Simasian, karena ini adalah pertama kalinya dia benar-benar kewalahan dan tidak bisa menyerang saat menghadapi lawan yang seumuran dengannya. Sebenarnya, Simasian saat ini terlihat mirip dengan seorang berserker menggunakan atribut cahaya. Pada tahap awal, pendeta seharusnya memiliki kemampuan ofensif yang sangat terbatas. Yang pasti, kekuatan fisiknya sangat tinggi, tetapi bagaimana dia bisa melawan seorang ultra jenius dari tipe yang bahkan tidak muncul sekali setiap 1000 tahun, Putri Suci Samsara. Lin Xin menatap kosong pada Keir, yang akan kembali ke ruang duduknya, dengan matanya terfokus padanya. Pendapatnya saat ini tentang Keir benar-benar berbeda.
Singkatnya, dia hanya menjadi favorit besar yang harus dia pegang. Tentu saja, itu sama sekali tidak dalam arti itu, dia hanya mendambakan untuk mencoba mendapatkan rahmat baiknya, dia tidak memiliki jenis lain dari ide-ide. Gadis ini yang sebelumnya bersama dengan Long Hao Chen, seorang wanita muda yang tampak halus yang juga kehilangan penglihatannya sebenarnya sangat kuat untuk tingkat yang menakutkan. Sima Xian telah belajar dan mengalami kekuatan bertarungnya hari ini dengan tubuhnya sendiri. Terlalu kuat, itu terlalu kuat. Siapa lagi yang bisa melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu selama seleksi perburuan iblis ini? Kejutan Li Xin tidak kurang dari Lin Xin. Apa yang tidak diharapkan Lin Xin, dia juga tidak mengharapkannya. Selanjutnya, selama pertandingannya melawan dia pada hari sebelumnya, Keir secara sukarela kebobolan. Bahkan jika dia memiliki Rose, bisakah dia benar-benar menang melawannya? Lil, bro, di mana Anda mendapatkan diri Anda seorang wanita kecil yang tidak normal seperti Anda? Di masa lalu, Li Xin selalu berpikir bahwa Long Hao Chen adalah jenius terbesar yang ada di dunia ini, tetapi wanita kecil di depan matanya ini terlihat tidak lebih tua darinya. Dia juga sudah berada di langkah kelima kultivasi. Setelah melihat betapa mudah dan terampilnya dia mengatasi Sima Xian dengan sikap yang begitu tenang, dia jelas jauh dari kata habis-habisan. Jika dia benar-benar bisa menjadi pacar adik laki-lakinya, betapa hebatnya itu. Kakak, aku pergi dulu. Keir mendekati Li Xin di sampingnya, dan mengatakan ini dengan suara rendah. Li Xin menunjukkan senyum tipis, dan bertanya, kamu akan menunggunya? Iya. Li Xin berkata sambil tersenyum, cepat pergi. Melihatmu begitu kuat, sepertinya aku tidak perlu mengkhawatirkan keselamatanmu. Di bawah tatapan semua pesaing, Keir diam-diam pergi. Untuk hari-hari berikutnya, pertandingan Long Hao Chen lainnya bisa dikatakan berjalan semulus angin, dia tidak mengalami komplikasi. Sampai-sampai dia bahkan tidak membutuhkan Hao Yue untuk tampil di atas panggung. Selain itu, dia juga sudah mendapatkan 5 kemenangan dari orang-orang yang menyerah sejak awal pertandingan. Saat menariknya sebagai lawan mereka, kedua pendeta itu langsung menyerah. Mereka telah dengan jelas melihat bagaimana Long Hao Chen menghancurkan raksasa bumi, bagaimana mereka bisa menahan tingkat kekuatan serangan ini. Dan 3 kemenangan terakhir ini adalah kontribusi dari para pembunuh lainnya. Selama kompetisi ini dalam kelompok, setiap orang memiliki 9 pertandingan. Sejauh ini Long Hao Chen hanya membutuhkan 7 kemenangan untuk memastikan lolos. Pada 2 hari terakhir, dia melawan 2 wanita aneh dari kelompok ini, Wang Yuan dan Chen Yinger. Dalam kelompok ini, Long Hao Chen dan Huang Yi adalah orang-orang yang menunjukkan kekuatan yang paling menakjubkan, tetapi orang-orang yang paling menarik perhatian bukan mereka, itu adalah pemanggil wanita muda ini, Chen Yinger. Setelah dikalahkan 3 kali berturut-turut, dia muncul sebagai pemenang 3 kali berturut-turut. Metode bertarungnya sederhana, mengandalkan gerbang pemanggilan makhluk. Saat melawan Long Hao Chen, wanita muda ini memanggil tunggangan yang pada dasarnya tidak bisa dia kenali sama sekali. Dan ketika dia berakhir melawan Huang Yi, apa yang keluar dari gerbang pemanggilan makhluknya adalah naga hijau besar di langkah ke-8 yang mengintimidasi Huang Yi sedemikian rupa sehingga dia langsung kebobolan. Sejak itu, wanita ini menjadi elemen yang paling tidak terduga dari kelompok ketiga. Coba tanyakan, siapa di antara anak-anak muda ini yang mungkin ingin mengukur dirinya dengan binatang ajaib dari langkah ke-8? Penampilan Wang Yuan juga menarik perhatian. Seperti Long Hao Chen, dia mendapatkan 7 kemenangan. Namun, sampai hari ini, yang tidak dia lawan adalah lawan terberat, Long Hao Chen dan Huang Yi. Pada akhirnya, dia harus bersaing dengan keduanya. Akibatnya, setelah Long Hao Chen mendapatkan salah satu tempat, tempat kedua akan diselesaikan dalam pertandingan antara Huang Yi dan Wang Yuan. Pada saat pertandingan ini, Huang Yi sudah kalah dalam 2 pertandingan, tetapi memiliki kesempatan besar untuk mengejar ketinggalan dengan Wang Yuan dan mungkin mengincar kemenangan ke-7. Dengan cara ini, selama Long Hao Chen bisa mengalahkannya, dalam hal jumlah kemenangan dan kekalahan yang sama dari kedua belah pihak, dia mungkin bisa melampaui peringkat lawannya dan bertahan dalam kompetisi,
bersama dengan Long Hao Chen. Keajaiban kelompok ketiga ini tidak diragukan lagi adalah pemanggil acak ini. Dan ada seorang pria yang lebih hebat lagi di kelompok kedua, itu adalah Lin Xin. Di antara 7 pertandingan yang dia ikuti, Lin Xin mengakhiri 6 pertandingan berturut-turut. Tepatnya, kecuali 1 kekalahannya melawan pendeta botak Simasian karena masalah waktu, 6 pertandingan berikutnya dari kompetisi semuanya berakhir imbang. Itu karena meskipun dia tidak bisa menyerang, tidak ada orang yang bisa menembus pertahanannya. Itu sama bahkan untuk Li Xin yang memiliki Rose Unicorn-nya. Sial baginya, pertandingannya pada hari ke-8 akan segera dimulai, dan pada hari ini, lawannya justru Keir. Di grup kedua, Keir tak tertandingi. 7 pertandingannya berakhir dengan 6 kemenangan dan 1 kekalahan melawan Li Xin, yang dengan mengandalkan Rose Unicorn-nya juga berakhir dengan hasil bagus dengan 5 kemenangan, 1 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kekalahannya melawan summoner dari kuil spiritual. Namun, pada hari berikutnya, ketika summoner ini berlari melawan Keir sebagai lawannya, dia langsung terluka parah olehnya, menyebabkan banyak komplikasi di belakang. Untuk alasan ini, kuil spiritual mengajukan keluhan terhadap kuil assassin. Namun, apakah ini benar-benar berguna? Pendeta botak Simasian adalah peringkat ketiga dari kelompok ini. 7 pertandingannya telah berakhir dengan 5 kemenangan dan 2 kekalahan. Kekalahan kedua terjadi ketika dia melawan Li Xin. Dominasi Rose Unicorn benar-benar terlalu besar, lebih lanjut menambahkan fakta bahwa Li Xin sendiri adalah seorang Retribution Knight. Selain itu, setelah berevolusi, Unicorn Mawar mendapatkan banyak pengalaman tempur, membuat koordinasi mereka semakin baik. 2 pertandingan terakhir Keir dalam grup ini melawan Lin Xin, penyihir yang tidak bisa menyerang, dan seorang pejuang. Pada dasarnya, sampai sekarang, Li Xin dan tunggangannya mengalahkan yang lain dalam kompetisi ini. Li Xin jelas tahu bahwa jika bukan karena Keir, dia tidak akan pernah berhasil dalam kelompok ini, dan untuk wanita muda ini, yang membantunya karena kasih sayang dan bukan karena alasan, dia semakin menyukainya. Dalam 5 hari terakhir, Long Hao Chen tidak benar-benar melakukan sesuatu yang luar biasa. Dengan Keir, dia tidak melakukan apa-apa selain menemaninya kembali setiap hari. Lagi pula, mereka masih terlalu muda, dan berpegangan tangan satu sama lain sudah, bagi mereka, merupakan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Mereka tidak banyak mengobrol, tetapi sudah merasa sangat akrab satu sama lain. Li Xin sudah memberitahu Long Hao Chen fakta bahwa dia jauh dari sekuat Keir dan membiarkan pasangan ini mengaturnya di antara mereka sendiri, alangkah baiknya jika dia bisa mengembangkan hubungan mereka. Long Hao Chen tidak pernah bertanya kepada Keir tentang alasan mengapa dia kebobolan, karena pada hari pertama kompetisi, ketika Keir kebobolan karena pertimbangan untuk Li Xin, itu memperkuat kesan pertama Long Hao Chen tentang Keir sebagai orang buta. Gadis, yang tersirat dalam pikirannya, bahwa kemampuan bertarungnya tidak bisa terlalu bagus. Pada saat itu, perasaan kasihannya semakin diperkuat. Rombongan memasuki hari ke-8 kompetisi. Pagi yang cerah. Saat dia mengambil sarapannya, Li Xin mengolok-olok Long Hao Chen, "Lil, bro, sebelum Anda mengirim Keir pulang setiap hari, di mana Anda membawanya untuk bersenang-senang?" Yehua yang sedang makan bersama dengan mereka juga melihat ke arah Long Hao Chen. Tentu saja, Li Xin tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Long Hao Chen akrab dengan Keir, dan juga memberitahunya tentang kecakapan bertarung Keir. Tentu saja, Yehua tidak akan menentang hubungan antara muridnya yang berharga dan bintang masa depan kuil assassin ini. Seorang gadis buta, tetapi lebih jauh lagi dan bertentangan dengan semua harapan, seorang pembunuh yang sangat kuat. Ini sendiri merupakan pemandangan yang sangat langka. Meskipun pada awalnya, dia percaya bahwa itu adalah hal yang sangat buruk bagi Long Hao Chen untuk mendapatkan pacar begitu cepat, wahyu yang dia berikan pada hari sebelumnya benar-benar berubah pikiran. "Selamat bersenang-senang. Saya hanya mengirimnya kembali ke rumah dan itu saja," adalah jawaban Long Hao Chen. Li Xin segera membuka matanya lebar-lebar. "Tidak mungkin, Bung. Jadi itu yang kau sebut kencan dengan seorang gadis. Itu terlalu tidak romantis." Meski gugup karena kompetisi yang sedang berlangsung,
itu bukan alasan bagi Anda untuk tidak mengajaknya bersenang-senang atau mengajaknya makan, bukan. Diskusikan, diskusikan, dan kenali keadaan keluarganya dan hal-hal semacam ini. Mengundangnya untuk makan. Long Hao Chen melongo, tapi aku tidak punya uang. Dia memang tidak punya uang, semua uang yang dia dapatkan tanpa kecuali digunakan di perut Hao Yue. Setelah Hao Yue berevolusi, dia makan lebih banyak lagi. Orang ini benar-benar pengosongan dompet. Li Xin menepuk dahinya, dan berkata dengan suara tenang, "Kamu bodoh, jika kamu tidak punya uang, tidak bisakah kamu meminta beberapa pada adikmu?" Sangat konyol. Di sini, saat dia berbicara, sekarung koin emas dikeluarkan dari dadanya dan dilemparkan ke Long Hao Chen. "Kak, aku tidak bisa menerima uangmu." Long Hao Chen buru-buru melemparkan karung koin ini kembali padanya. Li Xin membuka lebar matanya, "Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda mencari pemukulan? Cepat ambil kembali, bukankah wajar jika seorang adik laki-laki menghabiskan uang kakak perempuannya? Dan sejak awal, saya telah menganggap Anda seperti seorang adik laki-laki, mungkinkah Anda tidak menganggap saya sebagai kakak perempuan tersayang? Jika Anda berani mengembalikan ini, kakak akan sangat marah, dan akan mengabaikan Anda di masa depan." Pada saat itu, Long Hao Chen tidak tahu apa yang harus dia balas padanya. Ye Hua berkata, "Terimalah. Siner juga melakukan ini demi kamu. Wanita kaya itu, kamu harus memperlakukannya lebih baik. Jika kamu memiliki kesempatan, selama pemilihan kelompok untuk regu pemburu iblis, kamu harus melakukan yang terbaik untuk bersama dengannya." Kemarin, seorang pria tua yang sangat misterius datang menemui Ye Hua, untuk berbicara dengannya secara pribadi selama 1 jam penuh. Setelah pria tua ini pergi, Ye Hua tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, membawa perasaan terpecah antara tawa dan air mata. Itu karena para petinggi kuil ksatria yang datang untuk menemukannya, dan tujuan mereka secara tak terduga untuk memberitahunya bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk bermain sebagai mak comblang antara Long Hao Chen dan Keier. Meskipun dia tidak begitu jelas, ini adalah pesan yang dia sampaikan. Itu hanya bisa berarti bahwa Keier sangat penting bagi kuil assassin dan dengan cara ini, keduanya bisa maju bersama. Namun, mengingat temperamen Ye Hua, dia secara alami tidak bisa bertindak sebagai mak comblang untuk muridnya secara nyata. Hari ini, kalimat tunggal ini juga merupakan ekspresi mengisyaratkan persetujuannya Long Hao Chen dan Keier bersama-sama. Setelah mengambil koin emas, Long Hao Chen merasa sangat malu. "Betul sekali. Saya sudah mengenal Keier begitu lama, tetapi saya tidak pernah mengundangnya keluar untuk makan." Stadion Mage, lapangan grup kedua. Menurut pengundian, hari ini, pertandingan pertama akan melawan Keier melawan Lin Xin, lawannya yang tercengang. Keier melawan Lin Xin, kedua belah pihak mungkin muncul di atas panggung. Wasit berteriak keras dari dalam stadion. Keier perlahan berdiri tegak, dan tepat ketika dia hendak pergi, Lin Xin yang sudah berdiri, berkata dengan keras, saya mengakui. Dalam grup kedua ini adalah pertama kalinya pertandingan kebobolan sebelum kedua belah pihak tidak naik ke atas panggung. Lin Xin mengungkapkan senyum tipis ke arah Keier. Dia tahu bahwa Keier tidak bisa melihat, tapi masih melambaikan tangannya. Baginya, terlepas dari apa yang dia lakukan, tidak mungkin dia bisa masuk 16 besar. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga bertindak seperti orang baik dan memberikan bantuan kepada Keier. Lebih penting lagi, dia tidak percaya bahwa dia mungkin bisa memblokir serangan Keier.